أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini ya kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Kabair ya susunan Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Sebagaimana juga sudah dijelaskan ya pada kajian-kajian terdahulu tentang ya dosa-dosa besar atau kabair, ya bahwa ya kabair atau dosa-dosa besar ini adalah hal-hal perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, sudah banyak larangan dari Allah dan Rasul tentang ya dosa-dosa besar ini, dan banyak keburukan, banyak kejelekan ya dari apa yang diancamkan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar ini kelak di hari kiamat. Di samping dia juga ya atau orang-orang yang melakukan dosa besar ini juga akan mendapatkan balasan di dunia. Tapi yang lebih dahsyat, yang lebih harus dihindari adalah ya balasan kelak di hari kiamat, yaitu dimasukkan ya ke dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi sudah ada beberapa hal yang sudah dijelaskan berkenaan dengan dosa-dosa besar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam babul fuhsyi, yaitu bab tentang dosa-dosa besar al-fuhsh ya, yaitu perbuatan atau perkataan keji. Ya, kita bahas ya tentang masalah dosa ya perbuatan atau perkataan keji ini. Nah, sebelum dijelaskan dalil-dalilnya di sini ya penyusun ya kitab Syarah kitab Kabair yaitu Syekh Shalih bin Al-Fauzan menjelaskan ya bahwa al-fuhsyu itu min kabairil qulub, termasuk dari dosa-dosa besar hati. Dan sedangkan al-fuhsyu itu sendiri atau perkataan perbuatan keji itu sendiri dia adalah atau maknanya adalah al-mutanahi fil kubhi, yaitu melewati batas atau melampaui batas dalam perbuatan buruk ya. Jadi kalau seandainya ada orang melakukan keburukan dan itu sudah keterlaluan, sudah melampaui batas, itu sudah disebut sebagai al-fuhsyu. Sedangkan wal fahsya ya ada, jadi dikatakan perbuatan atau perkataan keji dengan disebut al-fahsya, hiyal maksiyah, dia adalah perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah, al-mutanahiyah yang melampaui batas di dalam al-kubhi, di dalam keburukan-keburukan. Fal muslim la yakunu fahisan wala mutafahisan. Jadi orang yang namanya muslim itu ya seharusnya tidak menjadi orang yang suka berbuat keji wala mutafahisan, dan juga tidak pernah berkata-kata keji. Ya, seorang muslim itu begitu.
Nah, jadi kalau kita seorang muslim yang baik, muslim yang patuh kepada Allah dan Rasul, selalu menghindari perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang keji. Walakinnahu yatajannabul fuhsya fil qawli wal amal. Tetapi seorang muslim yang baik itu senantiasa menjauhkan perbuatan atau menjauhi kekejian dari perkataan dan perbuatan, wala dan tidak pula yusyi'u menyebarluaskan al-fahisyah, perkataan atau perbuatan keji ini bainanas di antara manusia, ya. Jadi kalau kita muslim yang baik, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kekejian, kata-kata jorok, ya, kata-kata yang mengundang syahwat atau melakukan hal-hal yang lain. Begitu juga perbuatan-perbuatan kita juga tidak mengandung kekejian padanya. Dan bahkan kita juga sebagai seorang muslim tidak boleh menyebarluaskan al-fahisah, kekejian itu di antara manusia. Itu ya. Nah, sedangkan ya biasanya para ulama ya atau juga berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ya perkataan atau perbuatan keji itu biasanya dimaknakan dalam ya penafsiran itu ia adalah perbuatan misalnya umat Nabi Lut, liwat atau homoseksual dan yang sejenisnya. Jadi kalau seandainya ada orang menyimpang, ada orang kelewat batas dalam melampiaskan syahwatnya, ya lalu kemudian dia melakukan hal itu kepada sesama jenisnya, dia laki-laki melakukan melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki, maka itu juga termasuk perbuatan fahisah, ya perbuatan keji. Ya bahkan kalau seandainya ada laki-laki juga mengucapkan ya kalimat-kalimat yang mengundang syahwat kepada laki-laki yang lain, lalu terjadilah perbuatan homoseksual, itu juga merupakan perkataan keji. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya Allah sudah mengabadikan bahwa perbuatan homoseksual ini adalah merupakan ya perbuatan keji. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya surat 7 ayat ke-80 ya dan 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin innakum latatuna rijal sahwata min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Waluton dan ingatlah kepada Nabi Lut ketika qala dia berkata li qaumihi kepada kaumnya, yaitu kaum Sodom, ya. Apa yang dikatakan Nabi Lut kepada kaumnya? Atatuna, mengapa kalian mendatangi, ya kenapa kalian melakukan, kenapa kalian mengerjakan al-fahisah, perbuatan keji. Ya, maksudnya kenapa kalian melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan homoseksual atau yang melakukan liwat. Ma sabaqakum, yang tidak pernah mendahului kalian. Jadi umat-umat sebelum kalian tidak pernah melakukannya. Ya minal alamin, dari semesta alam ini, dari dunia, dari penghuni dunia ini. Jadi sebelum kalian nggak pernah ada satupun orang yang melakukan perbuatan seperti kalian, yang mendatangi syahwatnya itu kepada sesama jenis. Apa yang dimaksud dengan fahisah di sini? Innakum latatuna rijal, sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi kaum laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki, laki-laki menggauli laki-laki, laki-laki menunaikan syahwatnya kepada kaum laki-laki, ya disebut dengan homoseksual. Syahwatan dengan penuh kesyahwatan, dengan penuh hawa nafsu, ya min duni nisa, bukan kepada kaum wanita. Yang normal adalah laki-laki menggauli perempuan. Ya, laki-laki mendatangi perempuan, laki-laki menuntaskan syahwatnya kepada perempuan. Nah, kalau tanpa ikatan pernikahan atau zina saja dilarang. Nah, sekarang ini bukan sekedar dilarang karena bukan kepada wanita yang tidak halal, tetapi sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi kalau laki-laki mendatangi laki-laki itu, selain daripada itu tidak ada pernikahan, ya juga menunjukkan bahwa di sini tidak normal karena laki-laki mendatangi laki-laki. Makanya Allah mengatakan bahwa innakum latatuna rijal sahwatan min duni nisa, sesungguhnya kalian mendatangi kaum laki-laki dengan penuh syahwat, ya bukan kepada kaum wanita, dengan perbuatan al-fahisyah, yaitu perbuatan keji.
bal antum, bahkan sebenarnya kalian adalah kaum musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Ya, makanya al-fuhsy maknanya juga ada melewati batas dalam perbuatan buruk, dalam perbuatan keji, dalam perbuatan jahat. Ya, nah itu dari pertama. Begitu juga dalam ayat yang lain, surat ke-29, surat Al-Ankabut, ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak ya, yang menjelaskan bahwa homoseksual itu disebut juga dengan perbuatan keji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan lagi, Waluton id qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu atina bi'azabillah in kunta minas shadiqin. Al-ayat. Dan ingatlah kepada Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi perbuatan keji yang tidak pernah dikerjakan perbuatan keji itu oleh seseorang pun dari alam semesta. Apa perbuatan keji yang dimaksud itu adalah a'innakum, apakah sesungguhnya kalian lata'tunar rijal, apakah benar-benar sesungguhnya kalian mendatangi kaum laki-laki, wa taqta'unas sabil, ya, dan kalian telah memutus jalan. Ya, jadi dikatakan di sini innakum lata'tunar rijal, sesungguhnya kalian benar-benar mendatangi laki-laki. Jadi kalau seandainya laki-laki mendatangi laki-laki, menuntaskan syahwatnya, ya, menuntaskan hawa nafsunya, ya, kepada laki-laki, itu adalah perbuatan keji. Makanya para ulama juga mengatakan, ya, menjelaskan makna al-fahisha, ya, atau fahisa al-fuhsy itu, ya, salah satunya adalah perbuatan homoseksual dan yang sejenisnya, yaitu perempuan juga dengan perempuan, lesbian misalnya, atau juga termasuk perbuatan keji adalah ya manusia mendatangi hewan, ya, sebagai bentuk penyakit misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau seandainya orang menuntaskan syahwatnya itu bukan kepada tempatnya, maka itu adalah merupakan perbuatan keji. Ya, bahkan perzinahan pun termasuk, ya. Ya, pada ini normal hubungan laki-laki dengan perempuan, tapi tanpa ikatan pernikahan, tanpa ikatan yang sah, yang memang adalah merupakan bukan tempatnya, karena bukan tempat yang dihalalkan, tetapi ini adalah tempat yang haram, maka zina pun dikatakan sebagai bentuk fahisah. Sebagaimana dalam Quran surat 17, ya, surat Al-Isra, Allah juga sudah mengingatkan bahwa zina juga termasuk perbuatan keji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kenapa? Innahu, sesungguhnya zina itu kana adalah fahisatan, merupakan perbuatan keji, ya. Jadi begitu juga yang namanya zina juga sama, melampiaskan syahwat kepada wanita tetapi tidak halal, ya, atau belum dihalalkan, ya, dengan pernikahan. Ya, sesungguhnya, ya, dia itu perbuatan zina adalah merupakan perbuatan keji, uasa asabila, dan seburuk-buruknya jalan, ya. Nah itu. Jadi sekali lagi ulang, yang namanya perbuatan keji di sini adalah hubungan homoseksual dan sejenisnya, kemudian melakukan hubungan dengan wanita tetapi tidak halal, yaitu zina. Begitu juga seorang laki-laki dia menikahi, menggauli ibu tirinya, seorang wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya, walaupun itu bukan ibu kandungnya. Ya, jadi ketika ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang mungkin ya masih muda, lalu ayahnya meninggal atau menceraikan istrinya, maka haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi yaitu bekas istri daripada ayah kandungnya, ya, atau bahasa kita ibu tiri, karena ibu tiri itu adalah merupakan mahram. Nah, jadi larangan menikahi ya bekas ya istri daripada ayah kandung atau ibu tiri ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf
innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'asabila. Dan janganlah kalian menikahi apa-apa yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kandung kalian di antara wanita. Jadi tidak boleh seorang laki-laki itu menikahi seseorang wanita yang pernah dinikahi ya oleh ayahnya di antara wanita, kecuali apa yang telah lalu, ya kecuali kalau dulu ya sebelum tahu dalilnya. Kemudian kenapa? Innahu kana fahisatan, karena sesungguhnya menikahi wanita yang merupakan bekas istri daripada ayah kandungnya itu, atau menikahi ibu tiri itu adalah merupakan perbuatan keji, wa maktan, dan menimbulkan kemurkaan, wa sa'asabila, dan merupakan jalan yang buruk ya. Jadi seseorang laki-laki melampiaskan syahwatnya, menunaikan hawa nafsunya itu kepada seorang wanita, padahal wanita itu adalah ibu tirinya ya, atau ibu tiri ya yang diceraikan oleh ayahnya, atau ayahnya meninggal ya, kemudian dia menikahi ya bekas istri daripada ayahnya. Innahu kana fahisah, sesungguhnya adalah merupakan perbuatan keji. Maka diharamkan ya bagi seorang ya laki-laki untuk seperti itu. Jadi tidak boleh melakukan hubungan homoseksual, lesbian ya, atau melakukannya dengan hewan misalnya ya, atau zina ya, yang merupakan norma seorang laki-laki dengan perempuan, tetapi itu ia adalah tanpa ikatan pernikahan yang halal misalnya ya, atau juga seorang laki-laki dengan perempuan, tapi perempuan itu adalah ibu tirinya atau ya bekas istri daripada ayah kandungnya. Nah, ini semua adalah merupakan perbuatan keji ya, yang haram bagi kita untuk melakukan. Jadi kalau seandainya ada seseorang melakukan perbuatan itu, maka dia sudah jatuh kepada perbuatan dosa besar yang kelak ya di akhirat akan mendapatkan hukuman yang berat, akan mendapatkan azab siksaan yang keras. Dan bahkan di dunia pun ya, orang-orang yang melakukan ini boleh jadi ya akan kena hukum, dia akan dihukum seperti orang yang misalnya homoseksual misalnya ya, kalau Islam ditegakkan maka akan dihukum tidak dengan kematian misalnya, atau orang yang berzina juga dihukum ya dengan rajam atau dengan cambuk dan seterusnya. Jadi di dunia saja dia mendapatkan hukuman, bagaimana nanti kelak di hari kiamat. Al-iyazubillah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan keji. Ya begitu juga perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan yang bisa mengundang syahwat, ya mengundang hawa nafsu juga hendaknya dijauhi. Ya sebagaimana juga Rasul pernah mengatakan mengenai sifat orang mukmin, laisal mu'min bita'an walal la'an wal fahishi walal badi. Ya laisal mu'min, orang mukmin tidak mungkin orang mukmin itu bita'an, ya suka mencaci, suka mencela, walal la'an, tidak pernah melaknat, tidak pernah mengutuk, walal fahish, tidak pernah berkata-kata keji, walal badi, dan tidak pernah berkata-kata jorok. Ya, jadi seorang mukmin tidak pernah ya melakukan perkataan-perkataan keji ataupun perkataan-perkataan yang jorok, yang kasar, yang porno dan seterusnya. Ya, karena tidak pantas bagi orang mukmin melakukan begitu. Nah, itu. Jadi ini adalah merupakan dasar bagi kita tentang dilarangnya berkata ya atau berbuat keji ya, sebagaimana ya sudah dijelaskan. Begitupun ya, kita juga dilarang bukan hanya sekedar berbuat, bukan hanya sekedar berkata-kata keji, tetapi kita ikut menyebar luaskan kekejian pun tidak boleh. Ya. Nah, di sini katakan wasya'iyah qad takunu kadiban. Kadang-kadang ya tersebar ya berita-berita yang tersebar itu ya kadang-kadang di situ ada kedustaan. Walladzi asya'aha qad kana kadiban ya wasara minal kadibin, dan boleh jadi orang yang menyebarluaskannya itu ya melakukan kebohongan dan dia menjadi salah satu pendusta. Oleh karena itulah Allah ya pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa suatu info, suatu berita, maka tabayyunlah,
maka cek and receklah, ya, karena nanti akan menimpa suatu kaum, ya, karena ketidaktahuannya, maka jadilah, ya, kalian atas apa yang kalian kerjakan itu menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi faida balagoka an ahadin, jadi apabila telah sampai kepadamu tentang seseorang, annahu, bahwasanya dia asaa, ia berbuat buruk, ya, atau berbuat dosa, au amila khati'ah, atau mengerjakan suatu perbuatan yang salah, fala tastajil, janganlah engkau bersegera, ya, di dalam menerima berita tersebut. Farubama, maka boleh jadi, kana alladhi ballagoka yaftari alaihil kadhib, boleh jadi orang yang menyampaikan berita kepadamu itu membuat-buat kebohongan atas orang tersebut. Fa'idha, maka apabila afsyaitahu, engkau menyebarkan berita tersebut, faqad afsyaital kadhib, berarti engkau telah menyebarluaskan kedustaan. Walida, oleh karena itulah telah datang di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikulli ma sami'a, cukuplah seseorang dikatakan berdusta jikalau ia berbicara, jikalau ia menyampaikan semua apa saja yang dia telah dengar. Ya, jadi kalau sampai kepada kita, si fulan lakukan ini dengan seorang perempuan, si fulan lakukan ini dengan seterusnya, jadi begitu sampai berita itu kepada kita, jangan langsung kita sebarluaskan, karena boleh jadi orang yang menyampaikan itu memang membuat-buat kebohongan, ia berusaha sedang memfitnah. Nah, terus ketika kita menyampaikan, menyebarluaskan berita itu, berarti kita sudah menyebarkan kebohongan. Nah, makanya kita harus tabayun dulu, benar enggak, ya. Kalau toh benar, juga tidak pantas bagi kita untuk menyebarluaskan aib saudara kita yang muslim. Nah, ini juga karena merupakan perbuatan, ya, keji. Menyebarluaskan perbuatan dosa orang juga adalah perbuatan keji, ya. Farubama kanat hadi syai'ah kama dzakarna kadiban, maka boleh jadi berita yang tersebar ini, sebagaimana kami telah sebutkan tadi, adalah merupakan kedustaan. Faida asyataha faqad asyatal kadib, jadi apabila engkau menyebarluaskan berita ini, berarti kamu telah menyebarluaskan kedustaan. Wa idza kanat sahihah, dan kalau seandainya juga berita ini adalah sahih, benar, fal muslim laisa ma'suman, maka ingatlah bahwa seorang muslim itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang terpelihara, tercegah ia dari perbuatan dosa. Ya, wajarlah, namanya seorang muslim, namanya manusia. Faqad yaqa'u fil ma'siyah ahyanan, maka kadang-kadang dia juga terjatuh dalam perbuatan maksiat. Fala yambagi laka an tusyi'a hadhil fahisyah, maka tidak pantas bagimu untuk menyebarluaskan perbuatan keji orang tersebut. Walakinna alaika antasturahu, tetapi wajib bagi kamu untuk merahasiakannya, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis Muslim, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullah, maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak, ya. Gitu. Jadi kalau kita dengar cerita si A selingkuh, si A berzina atau apa, jangan langsung terima. Kalau juga ternyata begitu, tidak boleh kita membuka aib. Dia itu urusan dia dengan Allah. Kita datang, kita nasihati, jangan menyebarluaskan. Ya, karena banyak di antara kita itu seperti itu, yang suka ikut-ikutan menyebarluaskan. Walihada alaika, oleh sebab itulah wajib bagimu bimunasahatil asi, untuk menasihati orang yang berbuat maksiat, bainaka wa bainahu, hanya ada di antara kamu dan di antaranya saja, berdua-duaan. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, ad-dinun nasiha, bahwa agama itu adalah merupakan nasihat. Jadi perbanyaklah nasihat, nasihatin orang itu, ya. Fakasirun minan nas, banyaklah di antara manusia al-an sekarang ini, la tahlu majalisuhum illa bil hadis anin nas. Jadi banyak sekali sekarang di antara manusia sekarang ini, la tahlu, yang tidak kosong majelis-majelis mereka, yang tidak sunyi, ya, majelis-majelis mereka, kecuali bil hadis, ya, kecuali dengan perbincangan, dengan pembicaraan
ya aninnas, tentang manusia. Jadi mereka bermajelis, selesai majelis kajian ya udah ngomongin orang. Si A itu nikah lagi, ya si A itu begini-begini, si B itu begini, dan seterusnya lah. Ya bahkan masalah pribadi juga diungkapkan, dibongkar, diutarakan, sehingga yang tadinya cuma dia yang tahu, akhirnya satu pengajian sampai tahu seluruhnya. Maka orang yang ikut ngaji di situ, tapi karena sudah tersebar aibnya, dia jadi malu, hilang harga dirinya, maka dia menjauh dan tidak mengaji lagi. Ya, itulah. Ya misalnya fulanun ya amila kada, si fulan ia melakukan ini, wa fulanun akhta'a fi kada, si fulan melakukan kesalahan dalam masalah itu, wa hadza la yajuzu bainal muslimin, dan ini tidak boleh di antara kaum muslimin. Enggak boleh kita menyebarluaskan aib, menyebarluaskan kekejian. Jadi perbuatan kejinya tidak boleh, berzina, homoseksual atau apa tidak boleh, tetapi kita tidak boleh menyebarluaskannya. Bagaimana di dalam pelajaran kita kali ini, ya sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang, orang-orang yang suka tersebar luasnya perbuatan atau perkataan keji pada orang-orang yang beriman, ya mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita janganlah berdosa dengan sebab perbuatan dosa orang lain. Orang berbuat dosa dengan berzina misalnya, selingkuh misalnya, atau lagi perbuatan keji yang lain misalnya. Nah, itu dia yang berbuat dosa. Tetapi ketika kita menyebarluaskan aibnya, apalagi kalau cuma sekedar tuduhan, hanya sekedar dakwaan yang belum terbukti, ya, hanya kita dengar-dengar saja, hanya dengar-dengar berita saja, lalu kita sebarluaskan misalnya, ya kita jadi berdosa dengan sebab dosa orang lain. Ya, apalagi kita berdosa dengan sebab ya orang itu belum tentu berbuat dosa, karena belum tentu melakukan kemaksiatan. Ini hanya baru dugaan kita. Makanya seandainya juga orang itu berbuat dosa, berbuat keji tadi, tidak boleh kita sebarluaskan. Janganlah kita gembira ketika perbuatan keji seseorang itu tersebar luas di komunitas kita, di masyarakat kita. Yang ada adalah seperti kata Nabi tadi, kita merahasiakan. Karena jaminan dari Nabi, jadi man satara musliman, jadi barang siapa yang merahasiakan, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu, maka Allah juga akan menutup aibnya dia. Di mana? Di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat. Nah, jadi artinya mafhumnya, kalau sekarang kita suka buka-bukaan aib orang, maka jangan heran kalau aib kita juga suatu saat akan terbuka. Apalagi kalau aibnya itu adalah pasangan hidupnya, ya, atau keluarga dari pasangannya, disebarkan kemana-mana aibnya. Apalagi aibnya juga tidak terlalu penting misalnya. Ya, nah, jadi kita harus belajar ya menyimpan, merahasiakan, menutup ya kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa atau aib seorang muslim yang lain. Jangan malah kita senang, malah kita suka, kita gembira ketika ada seorang muslim aibnya tersebar kemana-mana. Ya, jadi berbuat keji jelas merupakan dosa besar. Tetapi kita senang, ya ikut menyebarluaskan, ya ikut menyampaikan info ini info ke sana, yaitu dengan gibah kita, dengan gunjingan kita, ya senang kemudian orang yang kita gibahin itu atau orang yang kita gunjing itu aibnya tersebar kemana-mana, sehingga orang itu tidak punya muka lagi istilahnya itu di masyarakat karena malunya, ya maka kita juga jadi berdosa. Karena Allah mengancam, sesungguhnya orang-orang yang senang tersebar luasnya perbuatan keji pada orang-orang yang beriman, mereka akan memperoleh azab yang pedih di dunia dan akhirat nanti. Nah itu, jadi kita juga kena imbas dari menyebarluaskan perbuatan keji orang dengan mendapatkan azab. Ya, jadi bagaimana kalau seandainya ada orang yang kita tahu berbuat dosa, berbuat salah, ya sederhana, datang ke dia tabayun. Kalau sudah jelas ternyata dia memang berbuat begitu, nasihatin. Ya,
kita nasihatin, kita sampaikan apa yang kita paham dalam masalah agama, bahwa apa yang dilakukan itu tercela, dilarang oleh Allah, oleh Rasul. Suruh pikirkan dia nanti akibatnya di hari kiamat. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, adapun orang itu menerima atau tidak, ya sudah urusan dia. Jangan ketika dia tidak terima terus kita besok nyampaikan kemana-mana, nggak perlu. Belajar menutup rahasia dia muslim yang lain, ya, karena buat kita memang bahwa perbuatan keji itu ya dilarang, ya diharamkan, tetapi kita ikut menyebarluaskan itu dilarang. Faida saatil fahisa. Jadi apabila perbuatan keji itu sudah tersebar luas finas pada manusia, hinama yatasahalu al-fiski wal ma'asi bi'amalihim, ketika orang-orang yang fasik, ya juga orang-orang berbuat maksiat bermudah-mudahan dengan perbuatan mereka, walisanu halihim, dan lisan mereka mengatakan madama hadza hasiran wa yuhadis fanahnu la lauma alaina, ya, maka selama orang ini seperti ini, maka hasilnya akan begini dan akan dibicarakan. Nahnu, maka kami, la lauma alaina, maka kami tidak ada celah atas kami. Fayakhsahina idin antasahalal ma'siyah fi nazrihim, ya, maka dikhawatirkan ya ketika itu bahwa perbuatan maksiat itu dianggap enteng ya dalam pandangan mereka. Wa kana hada sababan, dan ini juga menjadi penyebab li ziyadatir irtikabi la ma'asi, dan ini juga menjadi penyebab bertambahnya perbuatan dosa. Fal aula, maka yang paling utama adalah antustaro, dirahasiakan aib tersebut. Fahada huwal afdal lil mujtama, karena ini adalah lebih utama ya bagi masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau kita sebarluaskan, akhirnya ya menjadikan perkara itu dianggap enteng oleh orang. Nah, karena sudah dianggap enteng oleh orang, jadi orang bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan zina misalnya. Ya, sekarang kenapa sih anak-anak muda itu pada bermudah-mudahan begitu? Ya karena dari berita-berita, ya, berita-berita tentang ini itu segala macam yang tiap hari itu dicekoki dengan berita-berita begitu. Jadi akhirnya ya karena orang sudah melihat tontonan itu, sudah melihat berita itu sehari-hari, ya, bahwa orang banyak melakukan itu dan juga tidak ada hukumnya barangkali, ya, maka akhirnya terpancinglah, ya, terdoronglah ya orang-orang untuk melakukan. Jadi akhirnya perbuatan maksiatnya dianggap sepele, dianggap enteng, dianggap mudah. Jadi akhirnya perbuatan maksiatnya ya malah menjadi marak dikerjakan orang banyak. Tapi kalau kita tidak menceritakan, orang kita nasihatin saja, apalagi kalau misalnya memang pemerintah menerapkan hukum Islam misalnya, orang itu dihukum misalnya, jadi hukumannya bukan perbuatan yang ditegakkan, maka itu akan meminimalkan akhirnya perbuatan maksiat. Ya, kalau kita kan dipertontonkan kadang-kadang, walaupun dalam bentuk keburukan, tapi ya seperti itulah. Ya, apalagi sekarang acara-acara televisi, film-film ya yang menyajikan cerita-cerita tentang selingkuh atau perbuatan hubungan suami istri di luar pernikahan, itu kelihatan biasa-biasa saja. Ya itulah, karena udah jadi tontonan anak-anak muda, ya bisa kita lihat betapa sekarang marak, biasa ya anak-anak muda melakukan itu. Ya, bahkan banyak anak kecil yang dewasa sebelum waktunya, ya karena tontonan dari berita-berita yang sering mereka saksikan. Aliyadzubillah. Walhasil annahu insyatil fahisha, maka kesimpulannya bahwa apabila perbuatan keji itu sudah tersebar luas, sahula, maka akan mudahlah irtikabul ma'asi, akan mudahlah melakukan kemaksiatan, watasahalal fusaku biha, dan orang-orang fasik pun menganggap mudah. Wahina idin tuhdisul adawal wal baghdha bainal muslimin, dan ketika itu terjadilah permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, wasu'uzon, dan juga ya terjadilah su'uzon, watafakuk fil mujtama, dan perselisihan, pertikaian di antara masyarakat. Maka sebab itu ya kita hendaklah ya diulang, tidak ikut menyebarluaskan perkataan keji,
Ya, tidak perlu kita meramaikan berita itu dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita saksikan, yang menjadi konsumsi orang sehari-hari. Ya, sehingga di televisi ada acara-acara gibah taiman misalnya. Ya, sehingga orang udah jadi santapan sehari-hari, dan itu juga akhirnya sudah menjadi perkara biasa. Sudah menjadi perkara yang apa ya, yang sudah bukan perkara yang ini lagi, yang buruk lagi, akhirnya karena udah jadi konsumsi orang tiap hari, didengar, dilihat seperti itu. Ya, karena kita suka memudah-mudah, apalagi kita ikut yang menyebarluaskan, maka janganlah ya kita melakukan itu. Wa fi wakil amr, maka yang terjadi dari perkara ini, fa innal ladzi yatawalla isya'ati dzalika fil mujtama humul munafiqun. Jadi sesungguhnya orang yang suka berperan serta dalam menyebarluaskan ya berita-berita tersebut di masyarakat, itu biasanya humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Fala tad'u lahum sabilan ila dzalik, maka janganlah ya kita ini membiarkan jalan untuk mereka ila dzalik, kepada perbuatan itu. Ya, jadi janganlah kita menjadi penyebab nanti orang munafik ikut menyebarluaskan ajaran ya seperti itu, ya keburukan itu, ya sehingga orang-orang kafir akan memandang jelek ya kaum muslimin. Itu kalau misalnya kalau yang melakukan kemaksiatan, misalnya selingkuh segala macam itu, ya atau ada terjadi skandal-skandal seperti itu lalu disebarluaskan, maka orang-orang kafir akan lihat orang Islam seperti itu. Ya karena kita menyebarluaskan. Padahal di negaranya orang-orang kafir juga udah biasa seperti itu, skandal-skandal, selingkuh, ya bahkan terjadi pembunuhan ya karena masalah wanita atau masalah hubungan seksual atau segala macam. Itu udah biasa perbuatan-perbuatan keji begitu. Tetapi kadang-kadang kalau yang melakukan di kita kaum muslimin dan kita menyebarluaskan, maka ini menjadi alat propaganda bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak menyukai Islam, bahwa itulah Islam. Ya umat Islamnya begitu. Seakan-akan itu ajaran Islam yang membolehkan begitu. Padahal Islam mengharamkan atau melarang perbuatan keji seperti itu. Tapi dimanfaatkan ya oleh orang-orang kafir ataupun oleh orang munafiknya. Wa hadhil ayat ja'at fi siyaqi hadisa al-ifki ya. Jadi ayat ini telah datang berkenaan dengan hadis ifki ya, tentang hadis kejadian ya yang dusta, haitsu ketika ramal munafikun, ketika orang-orang munafik itu menuduh ummul mukminin yaitu Aisyah bil fahisah, yaitu melakukan perbuatan keji, yaitu melakukan selingkuh ya dengan Sofwan ya, fi qissatil ifki di dalam kisah ifki kedustaan, wa ba'dul mu'minina in khada'a wa sadaqa hadis syai'a, ya di mana sebagian kaum muslimin tertipu ya dengan oleh orang-orang munafik dan bahkan membenarkan ya info yang tersebar ini. Wa sara yatahadasu biha, maka jadilah ya Aisyah ini menjadi perbincangan. Ya qulullah, dan akhirnya Allah pun berfirman ya di dalam Quran surat An-Nur yang menerangkan ya tentang hadis ifki ini. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Ya mengapakah tidak apabila ketika mereka mendengarnya ya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan mengira ya bi anfusihim khairan ya terhadap diri mereka, yaitu mengapa tidak menyangka yaitu suatu kebaikan, dan mereka orang-orang mukmin mengatakan ini adalah ifkum mubin, merupakan kedustaan yang nyata. Ya, jadi kenapa ketika mendengar berita tersebut ya kenapa ya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ya tidak menyangka kebaikan? Harus husnuzon dulu. Kenapa enggak husnuzon dengan Aisyah? Ya, dan mengatakan dengan info ini adalah merupakan kebohongan yang nyata. Ya, karena memang ini adalah merupakan alat ya yang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, karena Aisyah menjadi perbincangan ya bahwa Aisyah katanya ya melakukan selingkuh dengan sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi itu Sofwan, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk merusak keluarga Rasulullah. Dan kemudian turun ayat yang isinya Allah membela istri Nabi yaitu Aisyah ummul mukminin
radhiyallahu anha, bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik itu adalah batil, adalah tidak benar. Nah itu. Jadi kalau misalnya sekarang ya kita memudah-mudahkan untuk menyebar berita, maka dimanfaatkan oleh orang-orang munafik ya untuk menjatuhkan sebagian kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada seorang ustadz melakukan ini itu, lalu kita ikut menyebarluaskan, nah ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir atau orang munafik atau orang yang membenci dakwah Quran dan Sunnah ya, untuk menghantam kemuliaan ustadz tersebut dan juga bisa merusak ya dakwah-dakwah yang lain. Maka belajar kita menutup berita ya, makanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Begitupun ayat yang kedua ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ini ayat kedua. Idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Apabila mereka itu ikhlas menasihati karena Allah dan Rasulnya, ma 'alal muhsinina min sabil, maka tidak ada jalan bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu untuk dipersalahkan. Jadi ayat ini turun ya, faqad nazalat hadhil ayat ini turun ketika keluar untuk menuju perang Tabuk. Faminal muslimin, maka di antara umat muslim man habasul udzur, ada yang kena atau ada yang mendapatkan uzur. Wahum ad-du'afa wal madha, mereka ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit. Alladzina laisa indahum nafaqah, di mana mereka tidak memiliki nafkah ya. Wa hula lam yatakhallafu an nifaq, mereka itu lam yatakhallafu, mereka tidak tertinggal dari pergi berperang karena kemunafikan. Bal inna qulubahum mukhlisatu lillahi wa rasul, tetapi hati mereka itu ikhlas karena Allah dan juga Rasulnya, dan mereka sebetulnya suka untuk pergi keluar, tetapi karena memang mereka tertahan oleh uzur. Oleh karena itulah Allah kemudian ia berfirman tentang kondisi mereka ya, yang tadi sudah disebutkan ya dalam surat At-Taubah, yaitu wala 'alal ladzina idza ma atau kalitahmilum qul ta'ala ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu min adami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ya, jadi ayat selanjutnya Allah mengatakan ya, wala 'alal ladzina, dan juga tidak bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu dapat membawa mereka pergi berperang, lalu engkau katakan aku tidak mendapatkan apapun untuk membawa kalian pergi berperang, lalu mereka berpaling ya, sedangkan ya mata-mata mereka meneteskan air mata karena mereka sedih bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapat belanjakan. Jadi bukan mereka nggak mau perang, tapi mereka tidak punya bekal untuk ikut pergi berperang. Nah inilah Allah membela, makanya nggak boleh kita kemudian menyebarluaskan ya, misalnya ada si A nggak pergi perang, si A ini kalau sekarang nggak bisa nggak ngaji, si B ini nggak bisa bantu bersedekah ya, mungkin mereka nggak punya harta. Jadi jangan ikut menyebarluaskan apa yang mereka tidak mampu ya. Maka mereka orang-orang ini tidak bersenang-senang dengan duduk di belakang Rasul ya, tetapi mereka itu merasakan kesempitan, kesedihan karena mereka tinggal tidak ikut bersama-sama Rasulullah. Fahaulahum, maka mereka adalah orang-orang yang ikhlas ya karena Allah dan juga Rasulnya. Adapun orang-orang yang duduk karena kemunafikan di dalam hati mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak ikhlas ya karena Allah dan Rasul. Maka inilah barangkali yang dimaksud oleh Syekh ya At-Tamimi dari maksud ayat tersebut ya, setelah sesungguhnya orang-orang yang mencintai, orang yang suka untuk tersebar luas berita ya, kekejian maksudnya pada orang-orang yang beriman dan seterusnya ya. Jadi bahwa ya sepi atau sunyi dari perbuatan maksiat dan mengingkarinya bukan termasuk dari menyebarluaskan kekejian yang dilarang darinya, bahkan ini adalah merupakan nasihat yang wajib ya. Jadi kita kalau melihat kekurangan pada seorang saudara kita yang muslim, jangan kemudian memudah-mudahkan untuk menyebarluaskan. Ya mungkin dia punya uzur sehingga tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Jadi orang tidak melakukan kewajiban atau orang mungkin melakukan kesalahan, harus diperhatikan dulu apa sebabnya. Karena bisa jadi dia melakukan ini karena terpaksa atau dia nggak tahu.
Ya, atau dia tidak mengerjakan kewajiban. Kenapa? Mungkin dia tidak mampu melakukannya, atau dia tidak memiliki ini, memiliki itu, dan atau dia belum tahu kewajiban itu. Jadi berbaik sangka dulu, jangan ikut menyebarluaskan yang nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik untuk memecah belah kita. Nah, makanya menyebarluaskan kekejian atau berbuat keji itu sendiri termasuk dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dapat memberikan faedah kepada kita supaya menjauh dari segala macam perbuatan keji, supaya kita menghindar dari perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Rasul, dan juga jangan ikut-ikutan menyebarluaskan perbuatan-perbuatan keji, dan juga jangan ikut-ikutan menyebarluaskan kekurangan-kekurangan, aib-aib saudara kita yang sebagai manusia mereka bukan orang-orang yang maksum. Boleh jadi mereka melakukan kesalahan ya karena mereka melakukan itu karena tidak tahu atau terpaksa, atau mereka tidak mengerjakan kewajiban karena mereka mungkin juga tidak tahu atau belum mampu untuk mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran berharga buat kita semuanya, ya, dan mudah-mudahan juga berfaedah untuk keluargaku dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك